Selamat malam Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada di rumah-rumah. Shalom. Halo. Damai sejahtera bagi setiap kita malam hari ini. Kita percaya dimanapun kita berkumpul malam hari ini di rumah-rumah, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Karena ada kesepakatan 2-3 orang dalam nama Tuhan Yesus berkumpul, di situ Tuhan hadir. Dan kita tahu bahwa ketika Tuhan hadir, di situ ada kemerdekaan, ada sukacita, ada pemulihan, ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Dan hadirat Tuhan membuat kesegaran dalam jiwa kita. Mari datang kepada Tuhan dalam doa. Hati kami limpah dengan syukur Bapa. Terima kasih kami boleh mengikuti full ini Tuhan. Kami tahu Tuhan dari tengah-tengah kami. Sebab itu lawat kami. Biar sukacita kami berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Itu menjadi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kami umat-Mu bersyukur Tuhan, Kau baik. Bersama-sama nyanyikan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Lebih lagi bersama soraklah haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sambil bertepuk tangan bersama katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah bersama soraklah Haleluya. haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya.
Sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Yang kami rindukan, kami tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan. Tempat terindah, tempat ternyaman. Tempat yang selalu kami rindukan. Untuk kami boleh berdua bersama dengan Tuhan. Menikmati kasih Tuhan. Menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup kami. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Mari sembah Dia bersama saudara. Hidup kami berjejakan anugerah-Mu ya Tuhan. Dan Kau yang memahkotai tahun-tahun kami dengan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Barala sande namo. Terima kasih. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri Tuhan. Selalu sertaku. Biar sepanjang tahun ini penyertaan Tuhan boleh sempurna dalam hidup kami. Dan ketika kami harus melewati lembah kelam dalam hidup kami, tangan-Mu menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Syaralabaralabaralabaralabaralabar. Terima kasih. Setiap langkah kami, setiap langkahku ada di matamu. Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku, setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom sahabat Kuler, yaitu Kabid, Gembala, dan Jemaat Kul dimanapun berada, secara khusus GBI Mahalayati Rayon 17 Lampung. Suatu kehormatan saya Ibob David sebagai Kadep Kul Rayon 5 boleh sharing hari ini bersama dengan Bapak Ibu semua. Hari ini tema yang saya sampaikan adalah Brother and Sister in Kul. Ayat nats dasar yang saya ambil adalah dari Amsal 17 ayat yang ke-17. Demikian bunyinya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Pandemi yang terjadi sejak Maret 2020 sampai hari ini Februari 2022, kurang lebih 2 tahun. Ada banyak cerita, ada banyak hal kejadian, ada banyak hal yang mungkin dialami oleh orang lain, bahkan kita sendiri, bahkan keluarga kita. Ada orang-orang yang kehilangan orang yang mereka cintai, mereka kasihi. Ada anak-anak yang kehilangan papa mama mereka. Ada orang tua papa mama yang kehilangan anak-anak mereka. Ataupun juga orang-orang yang mengalami dampak ekonomi atau imbas dari pandemi ini. Ada yang kehilangan ataupun juga bangkrut usahanya, ataupun juga menurun income-nya. Ada banyak hal yang terjadi. Kita bersyukur kita bisa melihat secara khusus Indonesia, negeri kita. Di awal-awal pandemi, orang saling bahu-membahu, berbagi makanan, berbagi banyak hal. Saya pun melihat itu di awal pandemi, dari Maret, April, Mei, Juni sampai dikatakan new normal oleh pemerintah. Dari Maret, April, Mei, Juni saya melihat orang saling berbahu-membahu, berbagi satu dengan yang lain. Dan setelah new normal berjalan, keadaan mulai vaksin 1, vaksin 2, sampai kemarin booster atau vaksin ketiga. Dan ketika Omikron ini meningkat, saya bisa melihat juga beberapa gereja tetap komitmen melakukan pembagian sembako, obat-obatan, vitamin. Secara khusus di gereja lokal saya, di mana saya ada saat ini, saya bersyukur
data tentang jemaat yang terkena COVID. Lalu teman-teman sekretariat mendatangi, membagikan sembako yang ada, vitamin, obat-obatan yang ada. Kalau kita lihat dari Amsal 17 ayat 17, dikatakan jelas seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Ada kata menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saya percaya bahwa hal ini adalah hal yang utama, esensi hari-hari ini. Makanya hal ini saya angkat dalam sharing saya berapa waktu lalu dalam acara Kul Gabungan Rayon 5 Bekasi, yaitu Brother and Sister in Kul. Dari Amsal 17 ayat 17 ini. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, BIMK, seorang sahabat selalu setia kepada kawan. Wow, ini menarik terjemahannya. Tetapi seorang saudara ikut menanggung kesusahan. Saya bersyukur, saya suka buka terjemahan lainnya. Selain terjemahan baru, saya suka buka bahasa Indonesia masa kini. Ayat ini mengatakan seorang sahabat selalu setia kepada kawan. Saya berharap kita semua menjadi seorang yang setia kawan. Yaitu seorang sahabat yang setia kepada kawannya. Di dalam suka dan duka. Bahkan seorang saudara ikut menanggung kesusahannya. Jadi seorang saudara ketika teman sahabat kita itu lagi dalam kesusahan. Saya suka dengan ayat-ayat ini. Saya suka dengan kata-kata ini. Karena saya sendiri ngalamin. Di saat saya susah, di saat saya jatuh, di saat saya lemah, di saat saya mungkin terperosok, ada teman-teman dan sahabat saya, brother keeper, yang peduli sama saya, yang care, yang aware. Di masa pandemi pun ada banyak orang yang peduli sama saya. Ada banyak orang yang mengasihi saya. Berapa waktu lalu dalam khotbah minggu di ibadah raya, saya sampaikan itu. Sampai Pak Gembala ngomong gini, aduh saya gak tahu kalau bro sampai segitunya dampak dari COVID. Saya cuma bilang iya, saya gak bisa cerita ke semua orang. Tapi teman dan sahabat saya yang terdekat, mereka dengar, mereka tahu. Dan saya bersyukur mereka support saya, mereka angkat saya. Secara khusus Gembala Rayon atau Karayon saya, itu orang yang terdekat. Saya telepon beliau anytime, saya kasih tahu update saya. Saya bersyukur beliau sebagai pemimpin care, aware sama saya. Dan saya melihat juga ada banyak teman-teman sahabat saya yang peduli. Ada yang kasih support dalam bentuk keuangan, ada juga yang bantu saya kasih pekerjaan yang sebagaimana mestinya. Saya bisa melihat itu. Sampai akhirnya Tuhan kembali percayakan untuk saya suatu pekerjaan pelayanan di gereja lokal saya saat ini. Nah, kalau dalam terjemahan lain firman Allah yang hidup, sahabat sejati selalu setia. Dan orang yang memberi pertolongan pada waktu diperlukan adalah bagaikan seorang saudara. Saya katakan amin. Jadi kalau ada orang yang kasih pertolongan waktu dalam kesusahan, kesulitan, merekalah bagaikan seorang saudara. Suka di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat itu suka berkata, saudara terdekat kita itu tetangga. Jadi ketika kita ngalamin kesusahan, orang yang seringkali menolong kita yang terdekat itu tetangga kita, yang paling dekat sebelum orang lain. Saudara kita yang jauh, tapi yang terdekat tetangga kita. Tapi kita bersyukur kalau kita ada di Kul Community of Love, atau kita ada dalam suatu gereja lokal, kita bersyukur teman dan sahabat, pengerja, aktivis dan jemaat itulah keluarga kita. Saudara kita, ya saudara seiman,
saudara dalam Kristus. Ini yang menjadi dasar kekuatan. Kenapa saya share tentang basic ini? Saya boleh sharing materi ini. Dikatakan begini, hidup berkomunitas adalah sesuatu yang penting jika kita mau bertumbuh dengan sehat dan kuat. Jadi kalau Bapak Ibu kita semua mau bertumbuh dengan sehat dan kuat secara kerohanian, secara mental, kita harus hidup berkomunitas. Katakan berkomunitas. Bilang kiri kanan, tidak bisa sendirian. Hidup berkomunitas, karena kita ini makhluk sosial yang memang gak bisa sendirian. Mau gak mau kita membutuhkan orang lain. Kita bersyukur ada wadah yang namanya KUL, Community of Love, komunitas kasih. Yang setuju katakan amin. Bilang kiri kanan, komunitas kasih. Nah, basic atau brother and sister in KUL ini adalah penerapan, perhatikan, penerapan komunitas terkecil dari KUL itu sendiri. Dan kita sebagai jemaat, pengerja maupun leader, apakah kita sudah menerapkan hal ini? Kita punya komunitas terkecil, mungkin orang bilang lingkaran satu, mungkin lingkaran terkecil, lingkaran terdekat kita. Apakah kita punya yang disebut brother and sister in KUL? Mungkin di tempat lain bisa dikatakan brother and sister in Christ. Saya aktif berbagai network atau jejaring. Ada berapa teman pendeta, gembala, saya kasih nama grup WhatsApp-nya itu cuma 5-6 orang, itu namanya BIC, Brother in Christ. Kita sharing, kita doa, kita saling menguatkan satu yang lain. Gak terasa komunikasi sejam 2 jam. Dan mereka saling disupport. Kita juga temanan di FB, kita temanan di IG. Kita saling support, kita saling like. Sehingga satu waktu mereka berkata, nanti ya kalau sudah pandemi COVID, Omikron sudah landai kembali, kita bisa ketemu, jumpa kembali. Nah, kita bisa belajar dari ayat di Pengkhotbah 4 ayat 9 dan 10. Bapak Ibu, teman-teman semua bisa belajar ayat ini. Ini mengingatkan kenapa kita butuh basic itu. Brother and sister in Christ atau brother and sister in KUL. Yang pertama adalah berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Lalu karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkat. Jelas Alkitab katakan berdua itu lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Kalau sendiri jatuh, nah ini dia, gak ada yang ngangkat kita. Makanya di ayat 12 dikatakan, dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi kalau 1 orang itu mudah dikalahkan karena sendirian. Tapi kalau 2 orang, dia dapat bertahan karena yang ada yang backup atau ada yang menopang. Tapi kalau 3 lembar, tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Artinya kita lebih baik berdua atau bertiga daripada sendirian. Nah, ini butuh komunitas terkecil yang disebut namanya basic. Ini saya sharing ke gembala-gembala, bahkan kabit-kabit dan jemaat KUL yang ada di Ranri. Karena basic ini difokuskan kepada 3 hal. Yang pertama caring, yang kedua sharing, yang ketiga mentoring. Biasa saya sebut CSM, caring, sharing, dan mentoring. Jadi kalau ada orang nanya, basic itu fokuskannya pada apa? 3 hal ini, yaitu caring, sharing, dan mentoring. Nah, di dalam basic ini, dalam komunitas terkecil, tadi di KUL ada lagi komunitas kecilnya. Itu di dalam namanya basic, itu di dalamnya ada yang pertama caring, artinya untuk bisa saling memperhatikan. Kita care sama orang lain. Kita care sama anggota KUL atau anggota basic kita.
Kita care bagaimana hidup mereka, bagaimana perjalanan mereka, bagaimana kerohanian mereka. Ingat loh, kita tidak berhenti cuma jadi teman atau sahabat. Kita bahkan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saya bersyukur bisa kenal hambanya Bapak Hendy, Kadep Kul Rayon 17. Yang saya tahu beliau orangnya ceria, happy, senang, ramah, baik. Tapi sebatas kenal, jauh, mungkin by WA atau satu grup doang di Kadep Kul se-Indonesia. Tapi saya bersyukur kita bisa kenal, tahu. Namun mungkin lebih dekat lagi kita bisa tahu, kita bisa care, perhatikan bagaimana hidupnya satu yang lain. Saya bersyukur beliau dipakai Tuhan menjadi seorang gembala sekarang. Saya bersyukur kita bisa memperhatikan. Tetapi tingkatannya itu naik, tidak hanya caring atau memperhatikan. Yang kedua adalah sharing, yaitu berbagi hidup, pengalaman, dan pengetahuan. Kita bisa berbagi dengan teman kita, sahabat kita, atau anggota basic kita. Waktu pandemi pertama itu saya secara pribadi dipercayakan Tuhan untuk bisa berbagi kepada driver online atau ojek online. Saya ingat banget dari Maret, April, Mei, Juni, sehari itu 100 nasi kotak, di mana saya dan istri itu jualan ayam geprek. Kita bisa berbagi. Waktu saya posting pertama itu cuman 40 kotak. Lalu saya posting di FB, orang-orang bilang, "Bob, saya ikut donasi, saya mau berbagi, kamu yang bagiin, kamu yang masak, kamu bagiin." Saya dan istri lakukan itu setiap hari selama 3-4 bulan. Saya ingat waktu itu semua di Jakarta, semua tidak bergerak, semua berhenti. Semua kena dampak dari COVID itu. Awal-awal semua orang takut. Ini kenyataan yang ada. Lalu yang ketiga adalah memuridkan lewat kehidupan pementoran atau mentoring. Saya bersyukur lewat mentoring yang ada, saya banyak punya adik-adik rohani yang tadinya belum kerja, yang tadinya belum menikah. Saya ingat mereka hari ini satu persatu bekerja, satu persatu berkeluarga. Hari ini mereka satu persatu punya anak. Dan mereka kalau ketemu saya, "Ya kak, tinggal situ aja yang belum nikah. Ya kak, dia belum punya anak." Saya bersyukur bahkan mereka bekerja sesuai calling mereka. Ada yang jadi dosen, ada yang jadi politikus, artinya senang dengan politik. Ataupun juga ada orang-orang yang seperti saya ikut terlibat melayani sebagai full timer. Saya bersyukur diketemukan dengan adik-adik seperti itu. Ada beberapa orang yang belum kerja sampai sekarang pun menjadi concern saya. Ketika ada berkat pelayanan, ayo saya ajak mereka. Supaya mereka diberkati juga. Sehingga lewat basic ini, apa yang menjadi tujuan dari KUL, yaitu KTM atau CGF, kesatuan hati, tumbuh bersama, dan memenangkan jiwa, atau cari, gembalakan, dan fungsikan, itu tercapai. Lewat basic ini, lewat memperhatikan, lewat berbagi, lewat memuridkan, caring, sharing, dan mentoring. Nah, beberapa contoh kehidupan basic brother and sister in Christ atau brother and sister in KUL. Yang pertama, Daud. Daud sendiri memiliki begitu banyak pahlawan, tetapi dari semuanya Daud memiliki triwira, yaitu Isibal, Eleazar, dan Sama. Inilah para pahlawan yang mengiringi Daud. Isibal itu orang Hakmoni, dia kepala triwira. Dan Eleazar itu anak Dodo, anak seorang Ahohi. Dia termasuk ketiga pahlawan itu. Dan juga ada Sama, yaitu anak Age, orang Harari. Nah, orang-orang inilah yang menjadi orang terdekat Daud, yang bisa dikatakan triwira. Pasti Bapak Ibu pernah dengar kata triwira ini ketika Daud ingin meminta minum di air perigi itu. Dan mereka lah triwira ini yang menerobos itu semua. Wow, ini keren. Kita nggak bisa sendirian. Sekali lagi, kita makhluk sosial. Kita nggak bisa sendirian. Kita butuh orang lain. Kita perlu seseorang. Saya di tim saya
di dalam pelayanan digital di gereja lokal saya butuh yang namanya Mas Eko Gunarto, saya butuh yang namanya Bro Ruli, saya butuh yang namanya Ko Acuan. Ini orang yang berbeda, yang satu orang Chinese, satu orang Batak, satu orang Jawa. Tapi besar bersyukur ketiga orang ini menjadi teman, sahabat saya. Walaupun kami baru kenal, baru berapa bulan. Cuman satu, saya sendiri gak bisa melayani pelayanan digital ini sendirian. Saya butuh Ko Acuan yang orangnya kuat, orang yang maco, dia siap sigap kapanpun juga. Bro Ruli orang yang telaten, bisa mengedit. Wah, ini keren banget. Mas Eko orang yang pintar, otodidak, belajar sendiri. Dan saya bersyukur ini ada orang-orang seperti ini. Tidak hanya Daud, tapi Daniel. Daniel juga memiliki sahabat yang dekat selama di pembuangan di Babilonia atau Babel. Daniel punya teman-teman namanya Hananya atau Sadrak, atau Misael atau yang biasa disebut Mesak, atau Azaria yang disebut Abednego. Kita pasti hafal yang nama SMA, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, ketiga orang ini yang dikatakan masuk dapur perapian. Tapi Daniel pun juga masuk dalam gua singa. Ya, ini penting sekali. Dalam hidup ini gak bisa sendirian. Kita butuh orang lain yang tempat menguatkan satu dengan yang lainnya. Brother and sister keeper. Wow. Kasih tahu kiri kanan. Jadi brother and sister keeper. Kita jadi keluarga, kita jadi saudara. Kau saudaraku, kau sahabatku. Kita menjadi saudara dan keluarga dalam Tuhan. Dan terakhir, kita juga pasti melihat figur Tuhan Yesus. Beliau memiliki 12 murid. Tuhan Yesus memiliki 12 murid. Tetapi perhatikan, beliau atau Tuhan Yesus memiliki 3 orang murid yang paling dekat. Siapa? Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Murid-murid inilah yang paling dekat sama Tuhan Yesus. Bahkan di Taman Getsemani mereka juga yang dekat. Bahkan waktu Yesus mengalami transfigurasi, perubahan bersama dengan Musa dan Elia ketemu, mereka juga yang melihat. Dan mereka juga lah ketiga murid ini yang disebut Soko Guru. Jadi lihat, ada orang terdekat kita, ada link, ada circle terdekat. Tempat kita bisa sharing, kita bisa berbagi, dan kita bisa mementoring satu dengan yang lain. Nah, mungkin kita sebagai Gembaku pernah lelah, atau kita kesepian, atau kita frustasi, atau kita gagal dan kita nyerah. Nah, kita butuh tim kita, link kita, circle kita. Kita butuh wakil, kita butuh sekretaris, kita butuh bendahara kita. Kita gak bisa sendirian. Mungkin kita butuh kabid kita, mungkin kita butuh kadep kita, bahkan mungkin kita butuh gembala kita, gembala cabang atau ranting, bahkan gembala rayon. Nah, basic ini ada brother and sister in cool. Itu kita jadikan orang itu my brother and my sister keeper. Brother keeper, sister keeper. Tempat kita saling menjaga, mendoakan, menopang, membantu satu dengan yang lain. Nah, kita berkomitmen di basic ini untuk bertumbuh bersama dan saling menjaga. Katakan kiri kanan, bertumbuh bersama dan saling menjaga. Kasih tahu kiri kanan, bertumbuh bersama dan saling menjaga. Sama-sama bertumbuh, tapi juga saling menjaga. Kalau ada yang nanya dalam hal apa, ya kita bisa bertumbuh dan saling menjaga dalam 3 hal. Biasa kita sebut 3C, yaitu karakter, komitmen, dan kompetensi. Itu kemampuan. Karakter kita atau komitmen kita dan juga kemampuan kita. Lewat apa? Ya lewat CSM ini. Caring, sharing, dan mentoring. Wah, ini kalau dijalankan, dilakukan powerful sekali. Siapa sih yang kita bisa terlibat di basic ini? Kita bisa libatkan. Yang pasti adalah anggota cool yang berkomitmen, yang mau dia ngalamin yang namanya pementoran,
lewat caring, sharing, dan mentoring ini. Mereka mau diperhatikan. Dan dimulai dengan satu fasilitator basic, yaitu disebut FB. Itu mungkin dia gembalaku, dia wakil gembalaku, atau dia sekretaris atau bendaraku. Di mana setiap orang ini, pemimpin ini punya 3 anggota kul masing-masing. Nah, biarkan basic ini menjadi sarana bagi setiap anggota kul untuk mengalami value atau kebenaran firman Tuhan, kehidupan rohani mereka melalui CSM ini. Ketika mereka diperhatikan, ketika mereka menerima yang namanya perhatian dan juga pemberian atau sharing kita, bahkan juga mentoring kita. Sehingga apa yang terjadi? Proses pengembalaan dan pemuritan dalam kul ini menjadi maksimal. Haleluya, katakan amin. Nah, kapan dilakukannya? Bisa dikatakan kita harus bangun ini hubungan setiap hari yang dilakukan di antara basic itu sendiri. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh setiap hari. Mungkin kulnya seminggu sekali, mungkin kulnya 2 minggu sekali, tapi basic ini kita bisa setiap hari. Lewat apa? Lewat WhatsApp, lewat IG, lewat Facebook, lewat Messenger. Kita bisa bangun hubungan sama mereka, bisa berkomunikasi. Saya punya teman tadi, sesama pendeta gembala di Jakarta, di Jabotabek ini. Yang satu di Citra 8 Jakarta, yang satu di Danmogot, yang satu di Rangkas Bitung, satu di Bogor. Kita ketemunya selama COVID ini by WhatsApp group atau by WA call. Sampai mereka ngomong gini, aduh kangen nih, udah lama gak ketemu. Hebatnya mereka, yang satu kirim martabak 78 pecenongan, kirim ke saya. Pastor Ibob, ini martabak manis dan martabak telur. Yang satu lagi mereka kirim speaker. Oh, saya bilang, wah buat apa? Buat dengerin musik. Pastor, waduh. Saya dipanggil pastor, saya panggil mereka, ada yang pagem, 2 pagem, satu dia memang Pak Pendeta dari gereja mungkin dikatakan mainstream, Pak Pendeta saya panggil. Satu lagi pendoa syafaat kita panggil nabi. Jadi kita benar-benar bangun hubungan seperti ini. Lalu di mana sih kita bisa ketemuan? Banyak cara. Secara onsite ataupun online. Yang penting terjadi proses sharing kehidupan sehari-hari. Saya kalau ketemu dengan tim saya tadi yang disebut Brother in Christ tadi, yang cuma 5-6 orang, kita ngomong firman. Dan hebatnya kita saling mendoakan. Lalu kita cerita satu yang lain kekurangan kelemahannya masing-masing. Dan lewat basic ini kita berharap, lewat brother and sister keeper ini kita berharap goal settingnya, pertumbuhan spiritual mereka, emosional mereka, ministry mereka, profesi mereka, intelijensi mereka, bahkan relationship mereka, dan physically mereka itu bertumbuh sungguh-sungguh. Dan kita semua diberkati Tuhan. Saya tutup dengan satu ayat yang mungkin tidak asing lagi. Dalam Amsal 18 ayat 24 berkata, ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Biarlah kita menjadi seorang sahabat di dalam suka dan duka, dan bahkan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Saya percaya setiap kita membutuhkan satu dengan yang lainnya. Ingat, kita tidak bisa sendirian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, sekarang tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan dengan 3 cara. Yang pertama bisa mentransfer ke rekening-rekening gereja yang ada di layar kaca saudara, atau juga bisa menggunakan QRIS yang ada. Dan yang ketiga, saudara bisa memberikan persembahan dalam sebuah amplop dan membawanya ke GBI Malahayati. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara berlimpah-limpah. Dan sekarang kita akan akhiri ibadah kul kita pada malam hari ini. Saudara yang di rumah boleh berdiri, dan kalau saudara mengikuti ibadah kul bersama dengan keluarga, saudara boleh bergandengan tangan dan arahkan hatimu kepada Tuhan sumber segala berkat. Kekasih-kekasih hati Tuhan, malam hari ini terimalah berkat yang terbaik dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus,
dalam persekutuan dan penghiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama katakan amin. God bless you all.